Mengapa umat Hindu menuangkan susu ke atas patung batu, sementara ada banyak sekali kasus kekurangan gizi pada anak-anak di India? Menuangkan susu pada patung batu pada hari Senin merupakan praktik ibadah kuno di India. Mengapa ini dilakukan? Padahal krisis gizi anak-anak di India sangat merajalela. Di dunia, India merupakan negara dengan penduduk terbanyak dan merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Akan banyak kita temui di negara India, perkampungan-perkampungan kumuh, anak-anak yang kurang gizi, dan orang-orang yang masih kelaparan. Secara logika, mengapa mereka melakukan ritual ini? Bukankah ini pemborosan? Susu dituang begitu saja dan terbuang di gorong-gorong. Nah, disinilah pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Bagi orang India, Siva Abhisekam, nama ritual tersebut, menandai dimulainya setiap pemujaan untuk Dewa Siva dengan menuangkan susu tersebut di atas patung batu, membantu memberi energi pada dewa dan menghilangkan getaran negatif. Dalam kepercayaan agama Hindu di India, hal ini juga dapat membawa kebahagiaan dan kemakmuran. Inilah yang menggerakkan jutaan umat Hindu di India bagi pemuja Dewa Siva untuk menuangkan susu di atas patung batu. Mereka mencari berkah agar diberkati oleh Dewa Siva. Namun hal ini bukan hanya dipandang dari segi agama saja. Dari segi sains, sebagian besar Siva Lingga terbuat dari batu yang membutuhkan semacam lemak atau zat berminyak untuk mempertahankan integritasnya. Inilah alasan mengapa penting untuk menuangkan susu secara berkala untuk menghindari batu menjadi rapuh dan retak. Namun jika ada yang bertanya, apakah jumlah susu yang dituangkan di atas sifalinga cukup signifikan untuk mencegah kekurangan gizi pada 100 atau 200 juta anak? Bagi penganut agama Hindu yang taat, tentu mereka akan menjawab cara terbaik adalah dengan meningkatkan program-program pemerintah dengan lebih memperhatikan anak-anak, bukan malah mengkritisi ritual ibadah mereka. Pandangan mereka, ritual semacam ini bukan tentang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Ini tentang pemujaan terhadap kehadiran ilahi. Bagi umat Hindu yang taat, ini adalah ibadah. Tentu, di samping itu, kehidupan sosial mereka dalam memperhatikan sesama. Sudah tentu mereka memberikan bantuan bagi sesama yang membutuhkan. Apalagi dalam kitab Weda, kitab suci Hindu diajarkan bahwa jika seseorang tidak menghargai dan menganiaya sesama manusia, tetapi memujaku dalam bentuk patung dengan berbagai ritual dan persembahan yang mewah, aku sama sekali tidak berkenan kepadanya karena melakukan pemujaan seperti itu. Jika membaca ayat-ayat Weda ini, tentu nilai-nilai baik diajarkan untuk menghargai sesama dan menolong sesama. Walaupun saat ini, gizi buruk pada anak-anak di India sangatlah menyedihkan. Tidak etis rasanya jika kekurangan gizi anak di India kita salahkan terhadap ritual ini. Jika anak-anak di India kekurangan gizi, pertama-tama Anda harus menyalahkan orang tua, guru, dan badan administrasi seperti pemerintahan dan lain-lain. Saya diberitahu bahwa kuil-kuil di India juga terlibat dalam melakukan beberapa kegiatan sosial yang baik. Mereka menjaga kegiatan sosial itu, namun kita tidak menyadarinya. Jangan kita salahkan tradisinya. Bagi umat Hindu, proses ini adalah abhishek. Abhishek adalah istilah Sangsakerta yang berarti membersihkan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan keagamaan berupa mandi suci kepada dewa. Umat Hindu melakukannya untuk mendapatkan keberkahan tentunya. Pertanyaan seperti ini tentu logis dari sudut pandang moralitas, tetapi memiliki makna lain. Pertanyaan ini seperti bertanya kepada umat Islam aliran Syiah pada peristiwa peringatan Karbala. Mengapa mereka membuang-buang darah, padahal banyak orang di dunia yang membutuhkan darah? Seperti itulah analoginya. Saya tidak begitu paham dengan ajaran Hindu, tetapi mungkin umat Hindu menuangkan susu pada patung dewa karena nenek moyang mereka juga melakukannya. Ini adalah tradisi. Ini adalah ritual ibadah yang harus mereka jalankan untuk mendapatkan keberkahan Dewa Siva. Lalu timbul satu pertanyaan lagi jika argumennya seperti itu. Dahulu, susu dituangkan sebagai tanda penghormatan dan pengabdian.
ketika ekonomi India sedang berada di puncaknya dan orang-orang tidak tidur dalam keadaan lapar. Sekarang, keadaan telah berubah selama bertahun-tahun. Orang harus beradaptasi hingga menjadi lebih baik. Tidak berbicara seperti budaya berarti melakukannya secara membabi buta. Jika ratusan ton susu yang terbuang itu dimanfaatkan untuk orang-orang yang kelaparan, tentu lebih bermanfaat. Dan kenapa? Susu tidak diganti saja dengan sesuatu yang lebih murah. Jika kalian tahu jawabannya, bisa beri jawaban kalian di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.